Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Bapa, pagi ini kami mau datang sujud di depan tatah-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul bukan kuat gagah kami, namun karena Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua dalam pertemuan doa pagi ini dari awal pertengahan tidak akhir. Kuduskan internet yang ada di rumah-rumah, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa, ya Bapa. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus,
sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan, untuk masuk dalam tatah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harus dihadapkan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai Tuhan Ibu Mariana Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Urapi ya Tuhan hamba-Mu Bapa. Berikan juga kami telinga seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Silakan Bu Maria. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bobi yang telah mengantar kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, satu kemenangan, satu hal yang tak dapat kami katakan saat ini, jikalau Tuhan masih perkenankan kami. Beri kesempatan pada kami untuk datang bersekutu pada pagi hari ini. Ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Ini adalah kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, terlalu baik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu, pakailah hamba-Mu menurut kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati Tuhan, setiap kami Tuhan, berkati ya Tuhan, lawat kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, ampuni kami akan salah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, maaf suara saya masih serak, terdengar ya teman-teman semua. Silakan minta tolong Pak Kianli untuk Mazmur 41-nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk
berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Amin. 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 Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 41 dengan perikop doa minta penyembuhan. Telah berhari-hari kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana pemazmur datang kepada Tuhan. Doa minta penyembuhan, doa pada waktu sakit, doa minta tolong, doa ucapan syukur, semuanya dia datang pada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya bagi pemazmur. Dan siapakah Tuhan bagi kita? Apakah kita juga datang kepada Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap kondisi kehidupan kita, seperti yang pemazmur lakukan? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Dari awal asal ini, pemazmur mengingatkan dan membagikan suatu nasihat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi, kalau kita mau berbahagia, mari perhatikanlah orang yang lemah. Siapakah orang lemah itu? Yatim piatu, oma opa yang sudah tidak punya anak yang bisa mengurus, orang yang tidak punya makanan atau berkekurangan, yang sedang putus asa, putus harapan, yang sedang berbeban berat, yang sedang sakit tubuh, sakit hatinya, sakit keuangannya, yang harga dirinya sedang terinjak-injak, yang teraniaya, yang dikucilkan, yang ada di dalam penjara-penjara, yang tidak diperhitungkan, dan lain-lain menurut pikiran teman-teman semua. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah.
Firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pagi ini kita diingatkan, kita memperhatikan orang yang lemah seperti kita memperhatikan tubuh kita sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau bersih, kalau kita mau makanan sehat, kalau kita mau yang segala yang baik, demikian pula orang-orang yang lemah pun ingin seperti itu. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 25 ayat 40 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita beri, apa yang telah kita doakan, apa yang telah kita perhatikan kepada orang yang paling hina, yang tidak diperhitungkan sekalipun, itu kita melakukannya untuk Tuhan, supaya kita berbahagia, supaya kita berkenan di hadapannya. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita memiutangi manusia, manusia akan membayar hutangnya kepada kita. Tetapi kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, manusia yang lemah, siapapun yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Dan balasan Tuhan tentunya lebih daripada yang manusia balaskan. Tidak terukur, tidak terkira. Bahkan Tuhan menanggung dosa kita, mengampuni dosa kita. Bahkan nyawanya diberikan sebagai ganti buat kita. Tidak terbayarkan pada saat Tuhan membalas apa yang telah kita buat. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita rancangkan, belum kita lakukan saja, Tuhan sudah tahu dan Tuhan membalaskan itu terlebih dahulu. Saat kita punya rencana-rencana yang baik, tujuan-tujuan, niat-niat yang baik sebelum kita lakukan, Tuhan sudah membayar, memberikan kita yang terbaik. Tentu teman-teman sudah pernah mengalami ini. Inilah ayat-ayat yang mendasari bagaimana kita harus mengasihi orang yang lemah, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 4, dengan inilah Tuhan akan membalas kita, membuat kita menjadi berbahagia. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Pemazmur berkata, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Pemazmur mengalami ini di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mesti berlari daripada orang yang mengejar-ngejarnya. Bagaimana dia harus lari ke gurun dan ke gua. Memisahkan diri daripada keluarganya. Meluputkan daripada musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini menjadi pengalaman hidup yang dia bagikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan yang menjadi perisai, sehingga Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan memelihara nyawa kita saat kita mengasihi orang yang lemah. Sebentar teman-teman.
Tuhan yang akan menjadi perisai. Pemazmur telah mengalaminya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Mazmur 121 berkata, matahari tidak akan menyakitinya di waktu siang dan bulan tidak akan menyakitinya di waktu malam. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita, baik pagi, siang, dan malam. Dia bagaikan tiang awan dan tiang api yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Jangan kita pernah takut, jangan kita kecewa, jangan kita tersesat. Tetapi ingatlah selalu bahwa tiang awan Tuhan dan tiang api Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Dia yang menerangi jalan-jalan kita. Yang ketiga, Tuhan akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Daud begitu banyak musuhnya yang mengejar-mengejarnya. Bahkan temannya menjadi pengkhianat. Bahkan anaknya juga. Telah dia alami semuanya itu. Tetapi satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan menyertainya. Dan dia tidak akan dipermainkan oleh musuhnya. Dan kita juga tidak akan dibiarkan dan tidak akan dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Saat mereka rekakan yang jahat, Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah iri kepada orang yang melakukan kejahatan untuk memiliki harta dan menjatuhkan kita. Mereka rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan berkuasa mengubah yang jahat itu menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Mengangkat kita melalui kejahatan mereka. Bahkan kita ditinggikan. Itulah janji Tuhan yang kita pegang. Yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita seperti perikop, doa minta penyembuhan. Tuhan membantu kita di ranjang kita pada waktu sakit. Di tempat tidur kita, Tuhan pulihkan sama sekali dari sakit penyakit kita. Sakit penyakit apakah yang kita alami saat ini? Sakit rohani, sakit jasmani, sakit yang kelihatan, sakit yang tidak kelihatan. Tuhan terlalu tahu dan terlalu sanggup. Yakobus 5 ayat 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau ada yang sakit, baiklah memanggil penatua. Baiklah kita memanggil para elder, para pastor untuk berdoa. Jikalau mereka tidak ada pun, berdoalah di dalam nama Tuhan. Karena Bapa telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah kita telah percaya kepada Tuhan 100%, 50%, 20%? Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi yang mustahil adalah buat kita. Tetapi firman mengingatkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 dari Yakobus berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Hari yang lalu kita sudah bicara tentang dosa. Jangan menyimpan dosa seperti kita menyimpan sampah dalam tubuh kita, menjadi bau, menjadi berbeban berat. Yakobus mengingatkan bahwa
Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Bahkan orang yang berbuat dosa, maka dosanya diampuni saat kita berdoa dari iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kepada firman yang kita hidupi. Firman yang tidak jauh daripada kita. Ia sangat dekat dengan kita. Ada di dalam mulut kita dan ada di dalam hati kita. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Maka kita akan diselamatkan. Kita akan diampuni dosa-dosa kita. Sakit penyakit kita akan disembuhkan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang tidak melakukan kejahatan, tidak berdosa. Siapakah orang benar itu? Orang benar adalah Tuhan Yesus sendiri yang tidak pernah melakukan dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu, kita harus saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan supaya kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang benar yang berdoa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan yang telah membenarkan kita. Untuk kita berdoa di dalam namanya. Dan sangat besar kuasanya. Kalau saya ringkas dari Yakobus tadi, saya rekap, saya renungkan, saya mau bagikan kepada teman-teman. Buat yang sedang sakit atau yang mau, kita yang sehat, yang mau mendoakan, menolong orang yang sakit. Yang pertama dikatakan tadi, memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Mengolesnya dengan minyak. Berdoa bertindak dengan iman. Ingat contoh wanita yang pendarahan 12 tahun. Sudah habis apa yang dia lakukan. Sudah habis hartanya. 12 tahun dia mencari tabib. Sudah habis pengharapannya. Sudah putus asa. Sudah nggak ada yang dia punya. Tapi satu hal. Imannya timbul saat dia mendengar bahwa ada Yesus datang. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan iman yang sebiji sesawi itu. Asalkan ku jamah saja jumbai-jubainya, aku akan sembuh. Iman yang aktif membuat dia datang. Membuat dia menerobos kerumunan orang. Betapa susah payahnya dia dengan tubuh yang letih, dengan tubuh yang lesu, dengan tubuh yang sakit. Dia datang mencari Tuhan. Iman yang aktif mendatangkan kesembuhan. Iman yang bekerja mendatangkan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu buka jalan. Tuhan adalah jawaban. Contoh seorang yang sakit di kolam Bethesda. Di kolam itu ada 5 serambi. Dan di dalamnya ada seorang yang telah 38 tahun sakit. Kalau air bergolak, malaikat ada di situ turun. Orang yang nyebur duluan akan sembuh. Tetapi 38 tahun dia sakit. Dia tidak bisa nyebur ke kolam. Karena saat dia mau nyebur orang duluan. Orang duluan. 38 tahun penantiannya membuat dia sudah pasrah. Putus asa, tidak ada harapan. Dia hanya menanti, menunggu. Bukanlah satu kebetulan Tuhan Yesus datang ke sana. Begitu banyak serambi, begitu banyak orang.
Tetapi Tuhan tidak pernah salah datang kepada siapa yang berharap kepadanya. Mereka yang sudah mati harapan pun Tuhan tahu untuk memulihkan kembali harapannya. Orang ini udah nggak ada pengharapan lagi. Dia cuma menanti di situ. Dia udah nggak bisa lagi jalan. Tetapi Tuhan yang datang menghampirinya. Tetapi Tuhan tahu begitu banyak orang, begitu banyak serambi, Tuhan tidak keliru. Dia datang menghampiri orang itu. Maukah engkau sembuh? Sampai dia udah lupa jawabnya. Mau apa enggak? Tapi dia berkata, yang dia alami sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Pada saat aku mau ke sana, orang duluan. Jadi orang lain yang sembuh, aku belum sembuh. Yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang sering kita katakan. Itu yang sering kita katakan. Bukan iman pengharapan lagi. Bukan kata-kata pengharapan, bukan kata-kata iman. Tetapi kejadian hari-hari yang menimpa kita, yang menjadi hidup masalah kita, itu yang menjadi fokus kita. Sehingga itulah yang kita katakan, yang kita pikirkan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah merasa aku tidak akan ditolong Tuhan karena terlalu banyak orang yang sakit. Pekerjaanku tidak akan naik pangkat karena banyak juga orang yang bekerja bersaingan dengan aku. Berharaplah selalu senantiasa pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tertukar. Karena Tuhan tahu siapa itu. Kepada siapa Tuhan datang. Jangan lelah berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti berdoa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu siapa kita dan apa keberadaan kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu setiap saat ingatlah untuk kita minta pengampunan daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Saat kita mau mendoakan orang pun, kita harus menjadi orang yang benar, orang yang kudus. Supaya apa yang kita doakan Tuhan dengar. Elia manusia biasa, berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun, maka hujan tidak turun. Pada saat dia berdoa minta hujan, maka hujan pun turun. Elia manusia biasa, sama seperti kita manusia biasa. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Sehingga seperti pujian tadi, yang menjadi makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Setiap saat mohon pengampunan dan biar kita selalu dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita berkenan menjadi alatnya. Sehingga kita berkenan untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan bukan menjadi satu kesia-siaan. Tapi menjadi satu berkat bagi orang lain. Menjadi berkat buat kita dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan disenangkan. Tuhan mau pakai kita terus. Tuhan percayakan kita dengan perkara-perkara yang kecil, perkara yang besar. Tuhan percayakan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Menjadi berhasil. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Bila saat ini kita sedang sakit, belum ada kesembuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Proses ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Proses ini akan membawa iman kita semakin progres kepada Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang patut kita andalkan. Tidak ada yang lain. Tuhanlah yang mengasihi kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan,
Orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Begitu banyak orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Tuhan yang menyembuhkan itu adalah Tuhan yang kita sembah saat ini. Dia adalah Tuhan yang sama, maka dia juga akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia akan membawa kita kepada kesembuhan yang sempurna. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan yang kita sembah. Mari saudara-saudara, kita naikkan pujian ini sebentar. Dengarkan pujian ini. Teman-teman, tadi saya dengar setel musik, apakah teman-teman dengar? Dengar, Bu. Dengar, baik saya lanjutkan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, 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 Lord. Tuhan menyentuh setiap hati. Kita sembah Dia. Tuhan ada di sini, di tengah-tengah kita. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan bekerja saat ini di tengah kita. Yes. Sembah Dia, puji Dia. Mari teman-teman kita unmute sebentar. Puji Dia. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan sedang melawat kita. Yes, Lord. Thank you. Puji Tuhan. Dia ada di sini, sembahlah Dia, pujilah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia sedang bekerja. Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Tuhan tidak pernah berhenti. Dia mengerjakan bagiannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. You are Lord. Yes. Tuhan bekerja sampai saat ini. Tuhan masih menjamah setiap
mati. Tuhan masih menjamah setiap jiwa dan menantikan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Dia. Datanglah padanya, berserulah ya apa ya Bapa. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang bersatu. Anak-anak-Mu berseru padamu. Ampuni kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Kau masih bekerja sampai saat ini. Tidak pernah berhenti. Terima kasih. Yes, Lord. Thank you. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Buatlah jalan, buatlah jawaban jalan keluar. Tuhanlah pembuat mujizat itu. Yes, Lord. Tuhanlah yang menepati janji-Nya, yang menggenapi janji-Nya, pegang janji Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Terpanggil Tuhan. Yes, Dia masih mendengarkan. Masih bekerja dan Dia masih menghentikan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, Waymaker, miracle. Yes, yes. Promise keeper. Yes. You are the Lord. Yes. Almighty God. Thank you, Lord. Yes. Yes, Lord. You are here. You are here. You are touching every heart. Yes, Lord. Yes. Yes. Holy Spirit. Yes. Yes. You are walking. You are still walking. Yes. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I bow down here. Kami tersungkur di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu, Tuhan. Kudus dan mulia nama-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Dahaga jiwa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, melawat kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Ampunilah kami segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, melayakkan kami, memakai kami dimanapun kami berada Tuhan. Dengan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Bukan kami lagi yang nampak, tetapi Engkau yang nampak Tuhan. Kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di dalam diri kami Tuhan.
Jadilah menurut kehendak-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba-Mu. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang kecewa, yang sedang putus harapan, yang berbeban berat, Engkau melawatnya Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera daripada Allah melimpah atas kami semua, mengangkat segala beban-beban masalah kehidupan kami. Kami mau tanggalkan, kami mau taruh di bawah kaki Yesus. Engkaulah yang akan menjawab masalah-masalah kehidupan kami. Engkaulah yang akan membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang akan menggenapi janji-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini itu karena Engkau ada di dalam kami. Karena Engkau mengasihi kami. Allah Immanuel itu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur padamu buat pagi hari ini. Segala puji-pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mariana. Terima kasih Pak Bobi. Dan kita bersama-sama berdoa sepakat untuk bangsa dan negara kita. Bapa, pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni juga dosa bangsa kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri, mohon ampun ya Tuhan atas segala macam kesalahan yang diperbuat oleh kami baik sengaja maupun dengan tidak sengaja ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa, berikanlah hikmat kepada Presiden Jokowi ya Tuhan, agar tidak tergesa-gesa menjalin hubungan diplomatik dengan Taliban yang kini menguasai Afghanistan ya Bapa, agar pemerintah juga tidak mudah termakan janji-janji Taliban ya Bapa. Bapa, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Karena itu kami mohon perlindungan-Mu yang sempurna untuk Indonesia, supaya tidak terjerumus pada keputusan yang salah ya Bapak. Berikan hikmat kepada Presiden Jokowi ya Bapak, sehingga tidak terpengaruh oleh janji-janji manis Taliban. Berikan kehati-hatian kepada Presiden Jokowi dan juga seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri ya Bapak, supaya hubungan diplomatik tidak dengan mudah dibuka dengan kelompok Taliban. Jangan biarkan Islam garis keras ya Bapak yang sangat intoleran terhadap Pancasila malah mendapat angin segar ya Bapak dan merajalela di seluruh Indonesia ya Bapak. Lindungi bangsa kami ya Bapak, lindungi Indonesia ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga agar undang-undang data pribadi bisa segera disahkan ya Tuhan, sehingga bisa memberikan kejelasan terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan data tersebut. Bapak, saat ini kejahatan cyber sudah semakin bertambah ya Bapak. Karena itu, ya Bapak, kami mohon agar pemerintah lebih cepat mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi ya Bapak. Supaya sudah banyak ya Tuhan, kebocoran-kebocoran yang terjadi seperti data pribadi BPJS sampai ke NIK Presiden Jokowi ya Tuhan, dan juga para pejabat melalui aplikasi Peduli Lindungi ya Bapak. Dan kasusnya masih belum diusut tuntas pada saat ini. Karena itu ya Bapak, kami mohon pemerintah lebih tegas menindak pelaku-pelaku pembocoran data pribadi masyarakat ya Bapak. Kami mohon pemerintah mengusut dan menangkap pelakunya ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk agar rencana perubahan Undang-Undang 1945 tidak diselewengkan untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi, sehingga bisa memilih presiden atau mengubah masa jabatan maksimal presiden ya Bapak. Bapak, kami mohon supaya rencana tersebut tidak disalahgunakan ya Bapak. Segala rencana yang tidak benar, biar Tuhan yang menggagalkan. Tuhan gagalkan rencana sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan untuk diri mereka pribadi ya Bapak. Kami tahu Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapak. Indonesia, Tuhan hindarkan dari rencana-rencana jahat politisi-politisi busuk ya Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia ya Bapak.
perkenanan Tuhan turun atas Indonesia, khususnya Presiden Jokowi ya Tuhan, dan seluruh jajaran menterinya ya Bapa. Tuhan juga pulihkan Indonesia dari virus COVID ya Bapa. Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Tuhan juga melindungi Indonesia dari virus baru Mio ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berserta dengan bangsa Indonesia ya Tuhan. Luputkan kami semua TDP ya Tuhan, dengan keluarga inti kami ya Tuhan, dengan keluarga besar kami dari virus COVID ya Tuhan, dan juga virus Mio ya Tuhan, atau virus apapun juga ya Bapak. Kami boleh aman dalam perlindungan-Mu yang dahsyat dan kuat. Tuhan, kami juga berdoa untuk leader kami, Pak John Winata dan Pak Kianli ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan yang prima, beserta seluruh keluarga mereka ya Bapak. Terutama untuk istri Pak John Winata ya Tuhan, Bu Hartati. Tuhan pimpin operasinya ya Tuhan, biar berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kembali kesehatan yang sempurna untuk Bu Hartati ya Tuhan. Berkat kesehatan, keuangan, damai sejahtera turun atas Pak Kianli dan Pak John Winata. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sudah sampaikan doa-doa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kemarin juga saya diingatkan satu firman Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pagi hari ini kami ajak juga mungkin ada saudara-saudara kita yang terkasih yang sudah apinya udah mulai redup, ya, yang terlelap, ya itu yang sudah sudah jauh ya Tuhan dari Tuhan, yang mulai mengendor. Mari sama-sama dengan saya kita menyadari semua dan kita bertobat karena Tuhan baik. Dan di luar sana banyak orang-orang membutuhkan kita. Karena padi telah menguning, penuainya sedikit. Oleh sebab itu marilah nyalakan api rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
Amin. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Ibu Mariana, dan juga Ibu Nita yang sudah melayani pagi ini. Mazmur 41 ya mengajarkan kita hanya Tuhanlah yang menopang hidup kita. Saudara, tidak seorang pun yang hidupnya selalu lancar dan baik. Seorang yang sehebat dan sekuat apapun, pasti saat lemah, sakit, atau terluka, baik secara fisik maupun emosi, anak-anak Allah pun mengalami hal sama. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menghadapi hal ini. Nah, dalam Alkitab hari ini, firman Tuhan mengajarkan Daud mengawali Mazmur 41 dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang peduli terhadap orang yang lemah. Bertolak dari keyakinan tersebut, Daud memberanikan diri memohon kesembuhan kepada Tuhan. Nah, saat Daud menderita sakit yang berat dan musuh-musuhnya mengharapkan kematiannya, bahkan sahabat karib yang dia percayai mengkhianatinya. Daud memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan dia, sehingga ia dapat bangun dan tegak kembali di hadapan Tuhan. Saat membaca bagian lain di Alkitab mengenai kehidupan Daud, kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, melainkan Tuhan memelihara dan menopang Daud sampai masa tuanya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar memedulikan mereka yang lemah, serta berusaha untuk tetap hidup secara tulus dan benar di hadapan Tuhan. Saat berbagai pergumulan dan kesusahan hidup datang, yang kadang-kadang membuat kita lemah, sakit, dan tak berdaya secara fisik maupun secara rohani, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang selalu menopang kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang sanggup membuat kita dapat tegak berdiri sebagai pemenang dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup doa pagi kita. Ada beberapa permohonan doa. Nanti saya mohon Ibu Mariana bisa doakan. Dan sebentar saya lihat di chatting dulu, apakah masih ada yang mau didoakan? Oke, tidak ada. Ini ada 2 permohonan doa, dan nanti ditutup oleh Pastor Darius dengan doa berkat. Silakan Ibu Mariana. Mbak, satu lagi ya Ci, istri saya ya Ci, proses pemulihan ya Ci. Oke, doakan Ibu Ani ya. Ya. Yuk silakan Bu, saya sambil ketik. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami datang padamu Tuhan karena kami tahu Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut kami andalkan. Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Kami datang pada pagi hari ini, kami bawa anak kami, Caroline, anak Ibu Aeng, yang hari ini akan ikut ujian asesmen di sekolahnya. Tuhan berikan kesehatan kepada Caroline, berikan kepintaran, berikan hikmat, akal budi, sertai Caroline untuk dapat mengikuti ujian asesmen ini dengan baik. Hikmat daripada Tuhan, memimpinnya Tuhan, memberkati dia Tuhan, supaya dia dapat menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Segala apa yang dia cita-citakan, Tuhan genapi di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan Caroline beserta dengan Ibu Aeng dan keluarganya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Didik, anggota FC Senior yang terjatuh di kamar mandi hingga mengalami luka-luka.
Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pak Didi. Engkau jamah, Engkau urapi seluruh peredaran darahnya Tuhan. Engkau jamah dan urapi Tuhan. Sakit penyakit yang tidak terlihat Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan luka-luka yang dia alami Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Juga keluarganya diberkati. Apapun yang menjadi permohonan, permintaan, ataupun yang menjadi masalah bagi Pak Didi, Tuhan buka jalan campur tangan Tuhan. Supaya Pak Didi diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat Ibu Ani Tuhan. Agar proses pemulihannya semakin Tuhan sempurnakan. Kami berdoa buat Ibu Ani Tuhan. Hasil labnya mungkin sudah keluar Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan masalah kami yang menjadi fokus. Tetapi Tuhanlah yang menjadi fokus. Mata kami mau tertuju kepadamu. Kami mau bawa Ibu Ani ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang jamah hatinya, pikirannya, tubuhnya, rohnya, jiwanya. Supaya sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah ke atas Ibu Ani Tuhan. Ibu Ani percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pemulihan lepas pemulihan akan terjadi sehingga dia menjadi sehat sempurna. Sehingga dia menjadi bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami akan mendengar kesaksiannya bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Bagi teman-teman kami juga Tuhan, yang sakit, yang tidak disebutkan namanya. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan. Bagi mereka yang lelah Tuhan. Yang letih lesu ya Tuhan. Yang sedang jauh daripada Tuhan. Yang sedang bimbang Tuhan. Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan mengasihi mereka seperti mengasihi biji matanya. Mereka berharga di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami anak-anak-Mu. Jamah dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di pagi ini Tuhan kami mengucap syukur kalau doa-doa yang sudah dinaikkan Tuhan sudah menjawab. Dan setiap hamba-hamba yang sudah melayani, Pak Bobi dan worship, Bu Mariana dengan renungan firman-Mu, dan Bu Nita yang membawa doa, Pak Kianli, Pastor Kianli, dan Pastor John Tuhan sebagai leader. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan terus pengurapan baru turun atas hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, dan setiap kami yang ikut terlibat dalam Zoom pagi ini pun diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami arahkan mata kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah oleh-Mu segala berkat salom, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cita kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Jadi bagian saudara dan saya mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih. Teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat aktivitas. Oke, kita mau dengar lagu dari Pak Widoyo. Kalau yang ada yang mau bareng nyanyi, silakan. Yang mau aktivitas silakan. Belum difoto ya? Oh iya, lupa. Ingat juga nih. Sebenarnya yang ditunggu fotonya sih. Nakal nih. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya copy dulu. Soalnya nanti kalau jelek, ntar saya dimarahin lagi. Aduh. Oke, satu lagi ya. Sebentar. Jempolnya jangan diturunin dulu sebentar ya. Oke, Pak Isi coba tolong physical distancing ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar di copy lagi. Oke, sudah bisa.
Thank Thank you, you, Pak Tuhan Genli. berkati. Yuk, aktivitas, yuk yang mau nyanyi bareng Pak Widoyo silakan. Thank you Pak Genli. Ya, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu besok. Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis digalakkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis digalakkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya saudara, kita ingatkan firman Tuhan di pagi ini bahwa ada kemenangan di dalam Dia. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap sukacita. Selamat pagi, selamat dalam nama Yesus ada kemenangan.